Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Pengenalan web service. Pada pertemuan sebelumnya, saya membahas apa itu teknologi web service dan konsep interoperable. Untuk kalian yang belum tahu apa itu web service, bisa dilihat di video sebelumnya. Web service selain untuk bridging atau penghubung integrasi antara aplikasi satu dengan aplikasi lainnya, web service juga digunakan untuk menjembatani atau bridging antara data website dengan mobile apps. Apa yang dimaksud menjembatani data website dengan mobile apps? Berikut penjelasannya. Saya ambil contoh e-commerce platform. Hampir semua e-commerce company memiliki sistem berbasis web atau web-based atau website maupun mobile apps, bisa Android ataupun iOS. Lalu pertanyaannya, apakah pada mobile apps dengan web-based atau website memiliki database terpisah? Kemudian pertanyaannya bagaimana jika ada update atau input data, apakah perlu diupdate atau diinput di website dan juga di mobile apps? Mobile apps ataupun website hanya memiliki satu database. Mobile apps mengambil atau mengkonsum data menggunakan web service, jadi jika ada input ataupun update, data akan berubah di web ataupun di mobile apps. Web service digunakan untuk pertukaran data melalui internet menggunakan protokol HTTP, biasa menggunakan format XML dan juga JSON. Jenis web service berdasarkan manfaat. Reusable Application Component. Yang kedua, Connect Existing Software. Reusable Application Component, jenis web service yang dimanfaatkan secara periodik. Saya contohkan web service dari BMKG. Yang pertama, perkiraan data cuaca. Di sini kita bisa integrasi data melalui format XML. Kemudian, data gempa bumi terbuka BMKG. Kita bisa integrasi menggunakan XML ataupun JSON. Yang kedua, Connect Existing Software. Web service dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antara berbagai aplikasi yang berbeda. Saya contohkan e-commerce system. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee yang mereka integrasi dengan kurir system seperti GoSend, GrabExpress, dan JNE. GoSend, GrabExpress, dan JNE memiliki servis yang bisa diakses oleh Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Sehingga e-commerce system dengan kurir system dapat integrasi menggunakan web service. Komponen pembentuk web service. Yang pertama, Universal Description, Discovery, dan Integration atau disebut UDDI. Suatu directory service yang digunakan untuk meregistrasikan web service. UDDI merupakan direktori untuk menyimpan informasi mengenai web service. Merupakan direktori antarmuka web service yang dideskripsikan oleh WSDL. Berkomunikasi menggunakan SOAP. Komponen pembentuk website berikutnya, Web Service Description Language atau WSDL. Sebuah dokumen dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail sebuah web service. Di dalam WSDL dijelaskan metode-metode yang tersedia dalam web service. Parameter apa saja yang diperlukan untuk mengambil sebuah metode dan hasil atau tipe data yang dikembalikan oleh metode yang dipanggil. Komponen pembentuk web service berikutnya yaitu Simple Object Access Protocol atau disebut SOAP. Sebuah protokol berbasis XML dengan komunikasi bergaya Remote Procedure Call yang menyediakan cara standar untuk membungkus dan pertukaran pesan. Contoh keterkaitan WSDL dengan SOAP. WSDL, misalkan ketika kita pergi ke restoran, kita melihat item menu. Karena dalam web service, WSDL merupakan dokumen dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail sebuah web service. Ketika memesan makanan berdasarkan menu, artinya kita menggunakan kelas dan objek yang ada untuk memanggil servis menggunakan SOAP. Komponen pembentuk web service berikutnya yaitu Representational State Transfer atau biasa disebut REST. Salah satu gaya arsitektur yang dapat diadaptasi ketika membangun web service. Arsitektur ini sangat populer digunakan karena pengembangannya yang relatif mudah. Dia menggunakan pola request-response dalam berinteraksi. Artinya, ia memanfaatkan protokol HTTP. Persamaan SOAP dan REST. Yang pertama digunakan sebagai metode pertukaran pesan dalam komunikasi web service.
Yang kedua, menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS. Perbedaan SOAP dan REST. Perbedaan yang pertama, protokol komunikasi. SOAP menggunakan HTTP, HTTPS, SMTP, ataupun FTP. Sedangkan REST menggunakan HTTP atau HTTPS. Yang kedua, penggunaan bandwidth. Pada SOAP, dalam jumlah request yang banyak, relatif boros bandwidth. Banyak markup dalam penulisan XML. Penggunaan bandwidth pada REST. Relatif hemat bandwidth, hanya menggunakan markup XML yang diperlukan saja. Yang ketiga, tren penggunaan. SOAP banyak mulai beralih ke REST, walaupun masih ada yang menggunakan SOAP service. Tren penggunaan pada REST saat ini sangatlah populer karena dipakai oleh penyedia web service seperti Amazon, eBay, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat, format respon. SOAP menggunakan XML dan REST menggunakan XML atau JSON. Yang kelima, sifat web service. SOAP bersifat tertutup, REST terbuka. Bisa diakses siapa saja, tapi dengan otorisasi tertentu. Komponen pembentuk web service lainnya, Extensible Markup Language atau XML. Format independen perangkat lunak untuk pertukaran data. XML memiliki sintak berbasis tag yang mirip dengan HTML, tapi XML bukanlah pengganti HTML. Komponen pembentuk web service lainnya yaitu JavaScript Object Notation atau JSON. Format standar berbasis teks untuk pertukaran data yang di dalamnya berisi pasangan antara key dan value. Bisa kita lihat dari gambar pasangan antara key dan value. Saya ambil contoh name dan quantity sebagai key. Tes data, tes 2, tes 3 itu sebagai value. Atau 2, 3, 2 juga sebagai value. Persamaan XML dan JSON. JSON dan XML keduanya adalah teknologi web service. Keduanya dapat digunakan untuk berbagi data. Keduanya digunakan oleh banyak bahasa pemrograman. Lalu, apa perbedaan XML dan JSON? Yang pertama dari tipe. XML adalah bahasa markup, JSON adalah bahasa meta. Perbedaan yang kedua, kompleksitas. XML lebih rumit dibandingkan dengan JSON, yang lebih sederhana dan mudah dibaca. Perbedaan ketiga yaitu array. XML tidak mudah mendukung array, sedangkan JSON mendukung array. Perbedaan keempat, ekstensi file. File XML diakhiri dengan ekstensi .xml, sedangkan file JSON diakhiri dengan ekstensi .json. Perbedaan berikutnya yaitu penyimpanan data. Data XML disimpan sebagai tree structure, sedangkan JSON disimpan dengan pasangan key dan value. Perbedaan keenam yaitu dari kecepatan. XML besar dan lambat dalam penguraian menyebabkan transmisi data lebih lambat. Sedangkan JSON sangat cepat karena ukuran filenya lebih kecil, transfer data lebih cepat. Berikut arsitektur web service. Yang pertama, service requester atau peminta layanan. Aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service yang merequest service yang disediakan. Yang kedua, service provider atau broker atau penyedia layanan. Pemilik web service yang berfungsi menyediakan kumpulan operasi dari web service. Yang ketiga, service registry atau daftar layanan. Tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya. Operasi web service. Yang pertama, publish unpublish. Menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Yang kedua, find. Service requester mencari atau menemukan layanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, bind. Service requester setelah menemukan layanan yang dicari, kemudian melakukan bidding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Tujuan web service. Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara pemrograman atau sistem yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat interaksi dengan aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detail pemrograman yang terdapat di dalamnya.